Dari mulai potong besi pertama itu saya, dan 95% di biawaknya itu saya, 1,5 bulan. Seneng dan tidak seneng itu hanya rasa. Jadi kebetulan saya memang perasaan saya jatuh cinta ke seni rupa, lebih ke bagaimana ini proses kehidupan ini terus berjalan. Ada nilai historinya enggak, ada nilai yang perlu diperjuangkan enggak, itu yang menurut saya menjadi bumbu yang menarik, Mas. Pengen foto dengan saya? Juga. Saya dikasih nama oleh orang tua saya, Arianto, lahir di Wonosobo tanggal 81. Saya lulus kuliah belum pernah daftar kerja, Mas. Masih tersimpan rapi dan rapat ijazah saya. Bahkan pernah ada institusi yang melamar saya malah untuk mengajar. Ada saksi, enggak, dosen saya enggak bisa kuliah S2, Mas. Wong saya kuliah S1 saja sambil ngamen kok. Orang tua enggak tahu kalau saya kuliah. Tidak tahu, Mas. Saya ngomong ke orang tua karena ada muncul pertanyaan, kowe merantau kok ora tau duwe duit. Sampai semester 5, Mas. Sampai semester 5 dan lulus. Alhamdulillah bapak saya bisa hadir, orang tua saya bisa hadir di wisuda saya. Tahunya ya mulai semester 5 ke atas, makanya kenapa kok saya bilang ya supaya orang tua tidak ngasih satu tuntutan, kok orang duit. Ketika saya bilang kan selesai itu, tuntutan itu selesai dan akhirnya menjadi ringan lah. Wong saya juga hidup saya di Solo itu tidak ringan. Sekolah ijazah itu yo hanya melengkapi, bukan menjadi tujuan utama. Tujuan utamanya itu ngang Sukawruh itu tadi. Kita harus yakin dengan pilihan kita, yakin dengan apa yang kita pelajari. Semampu kita, hidup itu seperti hanya bermain rasa. Ada rasa senang dan ada rasa kurang senang. Dua hal itu yang menggiring saya atau memilih untuk menyenangi dalam bidang seni. Jadi senang dan tidak senang itu hanya rasa. Jadi kebetulan saya memang perasaan saya jatuh cinta ke seni rupa. Awal dari senang itu kan pasti berawal dari diri sendiri. Dan akhirnya ketika diri sendiri ini tahu perasaan senang itu tadi, akhirnya menuntut saya untuk lebih ngang Sukawruh di sebuah institusi. Kebetulan di desa Kerasak itu lebih terkenalnya Kerasak Miawak kalau dalam bahasa lokalnya. Mencoba diangkat menjadi salah satu ikon daerah yang alhamdulillah bisa diterima untuk dijadikan sebuah ikon. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk misal kok kenapa kok harus biawak, kok tidak cicak atau tidak serangga atau tidak unggas, itu sebetulnya persoalan ini saja, persoalan dasarnya saja. Ada nilai historinya enggak, ada nilai yang perlu diperjuangkan enggak, itu yang menurut saya menjadi bumbu yang menarik, Mas. Awalnya diinisiasi oleh Ketua Karang Taruna, Mas Gunawan, dan diobrolkan dengan teman-teman Karang Taruna juga. Desa Kerasak itu tadi, muncul biawak itu tadi untuk dijadikan sebuah persoalan. Seniman kan menggarap persoalan itu. Di sektor apanya tentunya tidak terlepas dari estetika dan artistikanya. Saya mencoba fokus di wilayah itu. Sebagai seorang yang bergelut di bidang seni rupa, tentunya kan
harus bagaimana menjadi menarik, bagaimana dan bla bla sebagainya. Intinya tidak lepas dari dua unsur itu, estetika dan artistika. Sebagai seorang seniman, ingin memberikan sesuatu di ranah itu. Contohnya, kenapa kok biawak saya berbeda? Saya riset dulu. Saya beli biawak, ngingu biawak, saya makani biawak, dan saya belikan daging untuk makan biawak juga. Ya karena saya belum memahami biawak. Coba kalau misal saya belum paham biawak, belum memahami secara bentuknya, kebiasaan-kebiasaannya, kok saya disuruh mengerjakan dan langsung ya bisa. Akhirnya apa Mas yang terjadi? Mentah Mas. Wong tidak tahu kok menjawab. Ya menjawabnya akhirnya ya sak-sae. Ada yang menjawabnya salah, ada yang menjawabnya ngawur, ada yang menjawabnya bohong. Nah, ya menurut saya monggo lah kita cari solusi untuk kita masing-masing. Artistiknya biawak itu kan sesuatu yang bisa terlihat dari biawak itu tadi, gestur tubuhnya, matanya, sisiknya, geraknya, dan akhirnya ketika itu tercermati Mas, muncul estetika yang tak terduga itu tadi. Nanti di karyanya koyok biawak tenan yo. Koyok. Nah, itu bagian dari pengendapan dari artistika itu tadi. Jadi biawak itu dia punya kecepatan yang luar biasa ketika satu terancam, dan yang kedua ketika dia membutuhkan sesuatu, misal kok dia mengejar makanan, cepat sekali. Sampai gini Mas, sampai saya bereksperimen, biawak itu tak kasih tali, saya lepas Mas. Luar biasa Mas kecepatannya. Nah, cepat dan tidaknya kan saya eksperimen juga. Ternyata cepat lah, baru saya katakan, ternyata biawak ketika terancam berlarinya cepat gitu. Dan akhirnya orang bisa melihat sesuatu melalui artistikanya. Dan akhirnya diterjemahkan ke hal-hal yang lain, sudah merambah ke estetika. Ada yang menyebut patung anti korupsi, boleh. Ada yang menyebut patung kejujuran, boleh. Saya cukup senang ketika muncul pendapat-pendapat sedulur-sedulur yang baru, karena itu akan memperkaya bagaimana estetika patung itu tadi. Kalau saya memaknai secara tunggal, tidak kaya, hanya satu. Tapi ini menjadi kaya ketika muncul anggapan-anggapan, statement-statement atau persepsi baru. Nah, itu saya cukup senang dengan masyarakat kita sekarang sudah mulai pinter menerka-nerka baik itu pemaknaan atau yang lebih menarik itu mulai mengarah pada sesuatu yang benar-benar fundamental. Di seni rupa itu biasanya muncul pemaknaan ya Mas. Jadi kenapa kok biawak itu menghadapnya ke jalan? Itu karena saya ada misi. Wonosobo itu selain asri, itu asik Mas. Welcome, ramah. Biawak ini seolah-olah menyambut kedatangan tamu dari luar kota, dari arah Banjarnegara. Seperti itu, maksud hati. Jadi Wonosobo asik, monggo, pinara. Seperti itulah. Jadi kenapa kok gesturnya seperti itu, menghadap ke jalan. Saya tidak membayangkan Mas, begini, ketika saya berkarya saja. Efek dari itu, monggo terserah Gusti Allah, monggo terserah masyarakat yang menikmati, monggo terserah di luar diri saya. Tujuan saya, harapan saya kan bagaimana karya itu terwujud. Itu. Lepas dari itu sudah, itu hanya efek Mas. Efek dari buah kerja mungkin, energi kita yang kita sampaikan dalam karya. Manusia pasti ketika menerima kabar baik atau diberikan
sesuatu yang menyenangkan pasti seneng Mas, manusiawi. Saya melihat masyarakat membicarakan dan akhirnya pingin berfoto di sana, tentunya kan penasaran dan seneng. Jadi ya berarti kesimpulannya saya ikut seneng karena saya bagian dari mereka. Saya tidak terpisahkan dari mereka. Kenapa kok saya berkarya juga untuk mereka? Dari mulai potong besi pertama itu saya, dan 95% di biawaknya itu saya Mas, 1,5 bulan. Alhamdulillah karena harapannya tersampaikan, terkabulkan. Gusti Allah paling gampil dalam prosesnya itu. Jadi alhamdulillah cepat, dan patungnya sendiri hanya 2 minggu sebetulnya untuk biawaknya sendiri. Alhamdulillah dikasih Mas, kelancaran dalam prosesnya. Biasanya itu para seniman itu mempunyai trik masing-masing. Dikatakan kesulitan, itu bisa dikatakan itu memang kenikmatan, bisa, karena menurut saya intensitas penghayatan itu yang harus saya tetap jaga. Saya mengamati dari observasi nyatanya ini, coba meneliti biawak aslinya, saya transfer ke wujud patung 3 dimensinya itu. Saya berharap sampai, jadi saya butuh sesuatu yang intens karena ingin karya yang berjiwa. Saya kenapa kok memilih material besi dan beton itu, memang satu sudah teruji, yang kedua mudah didapat, yang ketiga banyak nanti di perawatan juga banyak orang yang bisa. Itu jadi kalau saya menggunakan material yang mohon maaf nanti sulit untuk ininya, itu bagus sebetulnya, cuman kan ini untuk untuk umum dan dimiliki oleh Wonosobo itu sendiri, biar gampang sajalah merawatnya, sederhana wailah Mas. Saya bukan dari akuntansi, jadi saya lupa berhitung, dan saya memang tidak mau berhitung Mas. Kalau misal kok kurang ya saya minta, wong itu saya tidak bertanggung jawab kok, bukan dana APBD, jadi tidak ada salahnya. Itu awalnya hanya 3 meter loh Mas, perencanaan. Awalnya 3 meter dan disetujui 3 meter. Nah kok tak hitung-hitung dan sampai akan mulai merangkai itu kok cukup lah untuk sampai lebih dari 3 meter. Loh malah bonusnya itu tambahnya 4 meter sendiri. Kan jadi apa yang terjadi? Jenengan bayangkan, kalau saya proyek, bahasanya proyek, nyon sewu, konotasinya boleh positif boleh negatif lah. Wong itu lebih ke familiarnya kan proyek gitulah. Nah saya orang yang buruh dan mengerjakan kalau memang cukup, ngapain bilang tidak cukup. Cukup ya cukup, maturah ini wis tak naiki wae sisan. Pertanyaannya kenapa kok tidak proyek saja? Kalau sudah pertanyaan itu dikembalikan ke diri kita, untuk siapa sih karya ini? Kita lahir nggak bawa apa-apa kok, dan yang nolong saya waktu lahir juga bukan saya sendiri kok. Jadi ngapain saya harus egois, iki kudu sakmene. Kecuali head to head dengan swasta atau perorangan, itu saya bisa, karena saya hanya bertanggung jawab transaksi dengan 1 orang, dan itu tidak bertanggung jawab ke banyak orang. Ya itu tadi, untuk siapalah, ini untuk sendiri kok, mosok mau minta, mau ngrogoti diri sendiri, mau mati po. Nek untuk diri sendiri kok ya disakiti, dikroaki, digrogoti, monggo kerso. Nanti kan lama-lama alam yang akan berbicara, itu kembali ke diri kita. Saya percaya dengan Gusti Allah, kalau kebutuhan saya hanya makan, insya Allah dikasih makan. Kalau nanti kok kebutuhan saya kok
sudah membawa anak-anak bisa bareng 4 orang berbarengan, pasti Gusti Allah ngasih kendaraan yang roda 4 supaya bisa berbarengan seperti itu. Jadi anulah Mas, nggak mau terbebani sing banget nek sudah wayahe yo pasti ada jalan kalau percaya dengan yang membuat kita. Nggak usah khawatir. Pagi bangun tidur ngopi yo istri ono kopi, rokok wis ditukokke rokok, mau makan yo sudah belanja. Apa sih kebutuhan saya sementara ini seperti itu, belum ke sekunder Mas, baru primer lah, merambah ke sekunder. Tersiernya masih lah, barangkali dikasih kesempatan untuk menikmati di zona kebutuhan tersier itu ya alhamdulillah ya Allah meningkat. Saya berterima kasih pada Pak Afif. Saya melihat beliau sangat respect, beliau sangat tanggap, dan sampai detik ini saya meyakini beliau orang baik. Kenapa kok saya ingin bekerja sama? Karena saya menangkap beliau orang baik, penguasa yang baik. Jadi kenapa tidak saya bersama-sama, saya mencoba mencoba membangun dari sisi yang lain. Kalau dikasih kesempatan, kalau nanti tidak dikasih kesempatan ya tidak apa-apa. Wong itu kok hak prerogatif beliau. Saya tidak berhak untuk ngeyel dan sebagainya. Enggak. Kemarin saya matung, besok saya dikersake ngopo yo semoga kersa Gusti Allah lah. Jadi berjalan saanune wae Mas. Harapan saya ini tugu pertama yang saya berharap tugu yang mempunyai misi. Tugu bukan hanya tugu untuk artistik, tapi banyak misi yang ada di karya ini. Saya berharap Wonosobo mempunyai 1001 sculpture patung untuk membuat Wonosobo ini lebih unik, lebih menarik, lebih eksotis. Itu dari tataran visual, dari tataran ekonomi. Semoga dengan munculnya artistik baru ini banyak orang-orang datang rawuh ke Wonosobo untuk bersilaturahmi, untuk menikmati, membuang penat dan sebagainya, berkeluh kesah dengan Wonosobo untuk ngudari bagaimana penat yang dibawa dari rumah supaya datang ke Wonosobo asik itu tadi. Dan masyarakat Wonosobo saya berharap ramah. Masyarakat Wonosobo welcome, tidak angkuh. Jadi mari seduluran lah. Tugas seniman itu mencipta, tugas pemerintah itu merawat, tugas masyarakat itu mengawal supaya tidak rusak. Bagaimana ya dijaga supaya tetap bagus ya itu tadi dirawat, itu tadi dijaga.